Zaman sekarang nggak cukup cuma jadi penonton kesuksesan orang lain. Apalagi buat kita para generasi milenial dan Gen Z yang hidup di era serba digital dan serba cepat. Setuju nggak kalau banyak peluang cuan yang bisa kita kerjakan? Kalau kamu masih mikir semua ide bisnis udah diambil orang, tunggu dulu. Di balik ramainya dunia usaha, masih banyak peluang anti mainstream yang unik dan pastinya belum banyak pesaing. Dan kabar baiknya, bisa kamu mulai dengan modal terbatas, nggak ribet dan tanpa harus resign dulu. Berikut ini 10 ide bisnis out of the box yang cocok banget buat kamu, generasi muda yang pengen cuan tapi tetap beda dari yang lain. Ide bisnis pertama datang dari bisnis hampers unik berbasis tema personal. Bukan sekadar bingkisan lebaran. Sekarang orang suka ngasih hampers buat ulang tahun, lamaran, bahkan resign dari kantor. Kamu bisa tawarkan konsep hampers bertema eco-friendly, estetik minimalis, atau yang berbahan lokal. Modalnya bisa di bawah 2 juta. Yang penting konsep dan kemasan harus bikin wow di Instagram. Kedua, jasa voice over dan sound branding. Brand lokal makin sadar pentingnya identitas suara. Entah buat iklan, video reels, atau nada pembuka di WhatsApp bisnis. Kalau kamu punya suara yang enak didengar dan bisa ngulik suara di aplikasi gratis kayak Audacity atau CapCut, ini peluang yang belum banyak dilirik. Modalnya tentu skill, ditambah mic eksternal yang harganya mungkin bisa di bawah 1 jutaan. Ketiga, jualan produk digital lokal yang niche. Bukan sekedar e-book, kamu bisa jual template CV dalam bahasa Indonesia, worksheet parenting Islami, atau desain stiker untuk UMKM rumahan. Pasarnya melimpah, asal kamu tahu pain point-nya. Platform jualannya bisa di Gumroad, Etsy, bahkan TikTok Shop sekarang support digital product. Keempat, rental barang lifestyle. Mulai dari tripod, outfit kondangan, hingga mesin kopi untuk acara rumahan. Banyak orang butuh tapi nggak mau beli. Kamu bisa jadi solusi. Fokus ke target anak muda, packagingnya dibuat estetik, dan pemesanan simple via DM atau Google Form. Modalnya, ambil 1-2 unit dulu aja. Yang penting, jaga barang dan customer service kece. Kelima, jadi partner keuangan buat UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang bingung soal pencatatan keuangan. Kamu bisa bantu bikin pembukuan, laporan bulanan, atau sekedar edukasi cara pisahin uang pribadi dan usaha. Kalau kamu lulusan akuntansi atau ngerti basic finance, ini peluang emas. Modalnya hanya spreadsheet plus WhatsApp. Value-nya jelas tinggi banget. Keenam, jasa personal branding buat Gen Z. Banyak anak muda pengen tampil meyakinkan di LinkedIn, tapi bingung nulis bio, milih foto profil, atau bahkan nggak tahu cara posting yang impactful. Kalau kamu punya pengalaman di dunia konten dan ngerti algoritma, kamu bisa bantu mereka naik kelas. Targetnya mulai dari mahasiswa tingkat akhir, job seeker, bahkan freelancer. Ketujuh, bikin pelatihan online berdurasi pendek. Misalnya, cara bikin desain poster keren dalam 1 jam. Atau, edit video 60 detik pakai HP. Microcourse seperti ini laku banget karena ringkas, padat, dan praktis. Kamu bisa jual lewat Telegram channel, kelas Zoom, atau bundle via e-learning platform. Bermodal kamera HP plus pengetahuan yang kamu kuasai. Kedelapan, community manager. Brand-brand sekarang mulai sadar bahwa komunitas adalah aset, tapi mereka nggak tahu cara bangun dan maintain komunitas online. Tugasnya adalah bikin engagement plan, jadwal konten, dan jadi jembatan antara brand dan anggotanya. Kalau kamu aktif di Discord, Telegram, atau komunitas online lainnya, ini skill langka yang bisa diuangkan. Kesembilan, kartu ucapan digital beranimasi. Ucapannya bisa dipakai untuk ulang tahun, hari ibu, sampai farewell kantor, tapi dikirim lewat link atau PDF interaktif. Unik, praktis, dan bisa dibikin dengan Canva atau PowerPoint sekalipun. Harga jualnya mulai dari 20-50 ribu rupiah per kartu. Tinggal di custom nama dan pesan aja. Terakhir, jadi kurator produk lokal. Kamu bisa bantu brand lokal menjangkau pasar dengan review jujur dan video estetik. Sistemnya dengan affiliate, tapi kamu jadi trusted reviewer. Kuncinya, jaga integritas, bangun audiens loyal, dan bantu brand berkembang. Modal kamera HP, lighting natural, dan konsistensi. Nah, kira-kira gimana?
Dari 10 ide bisnis barusan, mana yang paling cocok buat kamu mulai hari ini? Ingat, sukses nggak selalu butuh modal besar, tapi butuh keberanian buat mulai dan konsisten belajar dari proses. Yang pasti, bisnis anti-mainstream bukan berarti aneh-aneh, tapi beda, relevan, dan punya potensi besar. Kalau kamu pengen beda dari jutaan pesaing di luar sana, jangan tunggu sempurna. Mulai aja dulu dari yang kecil. Karena yang penting bukan siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang konsisten jalanin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapetin insight bisnis lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, Pejuang Cuan Kreatif.